Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 87. Demikian, Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Gunung Sion. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sudah tidak asing dengan nama tersebut, karena beberapa kali disebutkan dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sion adalah puncak bukit yang ada di kota Yerusalem, yang direbut oleh Raja Daud dari orang-orang Yebus. Lalu Raja Daud pindah ke Yerusalem dan menjadikannya ibu kota dari suku-suku Israel. Ketika Raja Salomo mendirikan Bait Allah, ia mendirikan di Yerusalem, di Bukit Sion. Karena itu tidak heran Sion atau Gunung Sion menjadi tempat penting. Bahkan kita dapat memperhatikan di dalam Mazmur 87 yang kita baca hari ini. Di ayat yang kedua dikatakan, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ayat 3, hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Artinya bahwa di sana Tuhan mencintai tempat tersebut dan ada banyak hal mulia yang dikabarkan. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan di ayat 5, 6, dan 7 di sana tadi dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari ramai-ramai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian dari sanalah lahir orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan juga melahirkan bangsa-bangsa. Bahkan di sanalah umat memuji nama Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya. Selain hal-hal tersebut di atas yang menarik, di ayat yang keempat disebutkan, aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 4 ini bisa diartikan paling tidak dua. Yang pertama terkait dengan karena konteksnya bangsa Israel sudah tersebar di berbagai daerah-daerah yang jauh, dan mereka yang hidup meskipun dari tempat-tempat yang jauh, mereka berasal dari Gunung Sion. Namun bisa juga dimaknai dengan hal yang kedua,
yaitu bagaimana Bukit Sion atau Gunung Sion atau Yerusalem sebagai tempat bait Allah di sana terbuka untuk segala bangsa. Disebutkan nama-nama bangsa-bangsa yang cukup jauh tempatnya, tapi mereka bisa datang untuk memuliakan nama Tuhan di Gunung Sion. Betapa indahnya ketika bangsa-bangsa datang berdoa bersama-sama di sana dalam damai. Karena itu dari hal yang kedua ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk menjadikan tempat ibadah kita menjadi tempat yang terbuka bagi siapapun yang mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Setiap orang diterima dengan hangat untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita jadikan komunitas kita, gereja kita untuk melahirkan orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh diizinkan untuk menjadi umat-Mu dalam komunitas atau gereja. Kiranya kami boleh terbuka bagi siapapun dengan segala latar belakang yang ada untuk dapat memuji Tuhan bersama-sama. Dan pakai kami sebagai gereja agar nantinya atau dimampukan untuk melahirkan, meregenerasi generasi muda yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bantu kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.